Nah, salah satu alasan mengapa Dorper adalah jenis yang populer adalah karena Dorper ini sangat kuat dan sehat. Namun Dorper membutuhkan juga perawatan dan pemeliharaan seperti domba-domba yang lain ya, untuk memastikan bahwa Dorper ini bebas dari segala wabah penyakit, terutama pas kemarin pas banyak sekali ada wabah PMK. Kita di kandang Ayudhya Farm ini benar-benar menerapkan syarat super ketat, yaitu biosecurity, sehingga kita terbebas dari wabah PMK. Halo teman-teman, selamat pagi semuanya. Selamat datang di channel Cak Farming. Selamat datang juga di kandang Ayudhya Farm, yaitu di Karangtengah 1 Wonosari, Gunung Kidul. Saya doakan teman-teman yang nonton ini sehat selalu, panjang rezekinya. Kalau ada yang punya peternakannya maju, terbebas dari wabah PMK. Dan yang belum berternak, saya doakan semoga terinspirasi dan punya ternak dan punya domba-domba yang genetik unggul. Nah, kali ini saya akan membahas bagaimana cara perawatan ataupun pemeliharaan domba Dorper. Nah, perlu diketahui ya teman-teman, domba Dorper adalah varian domba ternak yang berguna karena dagingnya. Perawatannya yang mudah membuat domba Dorper menjadi hewan ternak populer di berbagai negara. Perlu teman-teman ketahui, domba Dorper full blood memang memiliki harga yang jauh lebih tinggi. Pasalnya domba full blood tidak mengalami pencampuran dengan domba lokal ya. Oleh karena itu hasil ternaknya memang lebih berkualitas. Nah, ini buktinya di Ayudhya Farm ini dengan kandangnya lemprak. Selama pembelian pertama kemarin sampai hari ini pun ada ratusan domba Dorper di tempat ini sehat-sehat. Ya, memang investnya tidak murah teman-teman, tapi hasilnya luar biasa. Nah, bagi teman-teman yang mungkin cari yang harga lebih ekonomis ya, sebaiknya bisa beli cross Dorper, itu lebih ekonomis. Namun cross Dorper adalah domba hasil persilangan antara Dorper dan domba Garut Indonesia. Jadi bukan asli dari luar negeri ya teman-teman. Kendati bukan jenis asli, kalau cross Dorper juga memiliki beberapa kelebihan, antara lain daya tahan tubuhnya juga tinggi, kuat, dan dapat menjadi domba aduan. Punya karakteritis yang tangkas teman-teman. Yang kedua, teman-teman sudah tahu ketika mau berternak Dorper, tujuan berternaknya itu bagaimana. Jadi benar-benar harus di manajemen yang bagus ya teman-teman. Jadi mulai dari perawatan bahkan ke manajemen penjualannya juga. Yang selanjutnya tak kalah penting yaitu lokasi peternakan. Jadi ditentukan lokasinya juga ya. Yang selanjutnya sumber makanan hewan ternak. Jika teman-teman memiliki budget yang terbatas, ada baiknya memilih cross Dorper karena harganya lebih murah ya. Nah, lanjut untuk cara merawat domba Dorper. Perawatan domba Dorper sebenarnya tidaklah sulit ya. Terlebih lagi domba Dorper hanya membutuhkan traksi dan kerja yang maksimal. Tetapi perlu kita perhatikan karena kondisi untuk antisipasi dari segala wabah PMK. Jadi kita benar-benar perhatikan dari segi manajemen kebersihan kandang, mulai dari pemilihan kandang yang tepat, dan juga perhatikan manajemen pakan. Dan paling penting saat ini kita harus terus untuk antisipasi dari segala wabah PMK dengan cara biosecurity. Nah, lanjut untuk manajemen kandangnya bagaimana? Yang pertama, teman-teman pilih kandang.
teman-teman bisa pilih kandang panggung, ataupun kalau di Ayodhya Farm menggunakan kandang lemprak dengan alas serbuk gergaji kayu ya. Kenapa kok kita milih ini? Karena dengan serbuk ini kita terbukti dari sejak pembelian awal sampai saat ini sehat-sehat ya teman-teman. Jadi kalau memakai serbuk ini bukan hanya untuk gaya-gayaan ya teman-teman, yaitu karena memang kita ingin domba dorper itu merasakan nyaman ya, seperti di alamnya. Ini kandangnya di koloni ya, jadi bisa lari-lari, bahkan sangat nyaman dengan domba-domba teman-temannya. Jadi kalau nyaman pun pengaruh dengan faktor kesehatannya juga. Tapi juga perlu diperhatikan, perlu kedisiplinan dalam membersihkan kandangnya. Nah, di sini khusus yang domba dorper kita bersihkan dan kita bedding, dan beddingnya ini kita ganti selama kalau sudah ke tingkat kebasahannya tinggi kita ganti yang baru. Kalau masih layak kita tambah lagi, kita tambah dengan serbuk gergaji lagi. Berbeda dengan yang kandang koloni yang khusus domba lokal, biasanya 1 bulan baru kita ganti, karena memang tingkat kebasahannya lebih tinggi yang domba dorper ya. Karena domba dorper ini memang luar biasa, dari kotorannya pun lebih besar-besar domba dorper ya. Jadi teman-teman nggak usah bingung, mau kandang yang panggung juga boleh, mau ikut kandang yang lemprak juga boleh. Yang penting udah tahu cara perawatannya kandang ini ya teman-teman. Jadi tidak sembarangan menggunakan kandang ini. Nah, selanjutnya bagaimana manajemen untuk pakan. Domba dorper adalah pengembalaan non selektif. Pada dasarnya domba dorper makan rumput dan tanaman dan semak yang ada di ladang ya teman-teman. Jadi ini bisa dimanfaatkan buat teman-teman dan bisa memanfaatkan ladang-ladang kita yang nganggur. Kita tanami rumput, kita buat bank pakan dulu sehingga kita punya rumput yang tercukupi. Karena makanan domba dorper ini memang dokoh, jadi makannya sangat banyak ya teman-teman. Jadi kita butuh bank pakan yang banyak juga. Selain itu, bahwa domba dorper membutuhkan hingga 5 galon air tawar per hari ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa menyediakannya dalam ember, bak, tangki, stok, ataupun penyiraman otomatis. Nah, kita lanjut teman-teman, bagaimana untuk menjaga kesehatan dorpernya. Nah, salah satu alasan mengapa dorper adalah jenis yang populer adalah karena dorper ini sangat kuat dan sehat. Namun dorper membutuhkan juga perawatan dan pemeliharaan seperti domba-domba yang lain ya, untuk memastikan bahwa dorper ini bebas dari segala wabah penyakit, terutama pas kemarin banyak sekali ada wabah PMK. Kita di kandang Ayodhya Farm ini benar-benar menerapkan syarat super ketat, yaitu biosecurity, sehingga kita terbebas dari wabah PMK. Dan perlu diketahui bahwa kita juga punya stok banyak sekali, yaitu obat-obatan, sehingga ketika ada domba yang mulai kelihatan sakit kita langsung kita tangani ya teman-teman. Dan ada juga dokter-dokter yang menangani apabila domba ini sakit. Dorper juga lebih toleran terhadap parasit daripada ras lain teman-teman, dan juga tidak rentan terhadap serangan lalat. Itu memang membutuhkan kontrol cacing secara teratur teman-teman, tetapi breed ini adalah pilihan yang baik jika teman-teman melihara daging secara organik.
Nah, bagaimana untuk pembiakan? Dorper termasuk salah satu yang paling subur dari semua jenis domba, teman-teman. Dorper dapat beranak dengan interval hanya 8 bulan. Domba dorper betina adalah ibu yang baik yang melindungi domba-dombanya dan kelahiran ganda untuk umum di breed ini. Produksi susu yang berlebihan dari domba betina mampu memastikan pertumbuhan awal domba anakan. Lebih daripada itu, seekor domba jantan muda dapat melayani sekitar 25 ekor domba betina. Sementara seekor domba jantan dewasa dapat melihara sebanyak 50 ekor anak dalam 55 hari ya teman-teman. Lanjut lagi teman-teman, bagaimana cara membeli domba dorpernya? Caranya mudah, nggak perlu harus impor domba ya. Cukup WA ke Ayudhya Farm. Nomornya sudah saya cantumkan di YouTube Cak Farming. Catat dan langsung WA saja. Kami akan pastikan pilih yang terbaik, maupun domba lokal ataupun domba dorper impor. Kita punya stok baru-baru ini teman-teman, besar-besar dan jumbo-jumbo. Jadi nanti silakan segera telepon ataupun WA karena memang banyak sekali orderan domba dorper ini, sehingga teman-teman tidak ketinggalan dan tidak kehabisan ya. Domba dorper di Ayudhya Farm ini sudah berlisensi dan kita seleksi dengan baik ya. Dan saat bersyukur dan terima kasih buat teman-teman yang sudah order di kandang Ayudhya Farm. Semoga peternakannya semakin hari semakin sukses dan maju. Oke, demikianlah sharing dari saya, Chris. Semoga bermanfaat buat teman-teman peternak di Indonesia. Saya doakan buat teman-teman yang sudah nonton dan subscribe channel kami. Saya doakan peternakannya sukses dan berkembang dan punya karyawan yang bagus dan bisa membantu mensukseskan peternakan panjenengan semuanya. Oke, salam ngarit, salam sukses buat Anda semuanya. Terima kasih.